Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Pratiwi dari kelas 12 MIPA 2. Kali ini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan, fase embrionik, fase pasca embrionik, dan metamorfosis. Yang pertama kita bahas itu ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran akibat pembelahan dan perbesaran sel. Pertumbuhan bersifat irreversibel dan tetap. Pertumbuhan dapat diukur atau bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan pendewasaan akibat perubahan struktur dan fungsi sel. Perkembangan ini bersifat reversibel. Perkembangan tidak dapat diukur atau kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas fase embrionik. Fase embrionik terjadi melalui embriogenesis, yaitu proses pembelahan zigot menjadi embrio. Di sini dapat kita lihat susunannya mulai dari zigot, morula, blastula, gastrula, dan yang terakhir adalah embrio. Lalu, apa sih zigot, morula, blastula, dan gastrula itu? Zigot terbentuk dari proses fertilisasi yang berupa sel tunggal diploid. Morula adalah hasil pembelahan zigot menjadi 64 buah sel yang mirip seperti anggur. Blastula adalah zigot yang telah memiliki rongga yang disebut blastosol, yang menjadi calon rongga tubuh. Blastula kemudian akan melakukan implantasi dan invaginasi. Gastrula adalah zigot yang telah mengalami implantasi dan invaginasi dan memiliki lapisan embrionik. Nah, implantasi dan invaginasi itu apa sih? Implantasi adalah pelekatan zigot pada endometrium untuk membentuk membran kehamilan. Implantasi dilakukan oleh sel luar blastula yang disebut sel trofoblast. Yang kedua, invaginasi adalah proses pembentukan archenteron pada gastrula. Lapisan-lapisan embrionik yang pertama ada ektoderm, dibentuk dari sel-sel epiblast atau kutub animal. Kedua, endoderm, dibentuk dari sel-sel hipoblast atau kutub vegetal. Yang ketiga, ada mesoderm, dibentuk dari kedua macam sel dan kutub dan berada di antara ektoderm dan endoderm. Macam-macam hewan berdasarkan rongga tubuhnya. Yang pertama ada Triploblastic acelomata, rongga tubuh tidak dapat ditemukan. Dapat kita lihat ya gambar di sini. Ada lapisan ektoderm, endoderm, dan mesoderm, dan archenteron. Dalam Triploblastic acelomata ini hanya terdapat pada filum Platyhelminthes. Yang kedua itu ada Triploblastic pseudocelomata, rongga tubuh semu yang merupakan saluran tubuh yang memisahkan alat pencernaan dari dinding terluar dan tidak dibatasi mesoderm. Oke, dapat kita lihat gambar di sini ya. Beda dengan kelompok hewan yang sebelumnya, Triploblastic acelomata, di sini terdapat pseudocelom. Dan Triploblastic pseudocelomata ini hanya terdapat pada filum Nemathelminthes. Selanjutnya ada Triploblastic celomata,
yaitu rongga tubuh berkembang menjadi mesenteron yang berisi organ dalam yang dibatasi mesoderm dan menghubungkan bagian dorsal dan ventral. Di sini dapat kita lihat gambar triploblastik selomata ya. Sini ada selom, ada diafragma, ada lapisan splanchnic atau mesoderm, ada lapisan somatik di sini. Dan triploblastik selomata ini terdapat dalam filum Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, dan Chordata. Selanjutnya kita akan membahas fase pasca embrionik. Fase pasca embrionik terjadi melalui organogenesis dan setelah bayi dilahirkan. Organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ dari embrio. Lapisan embrionik akan berkembang menjadi 1. Ektoderm akan berkembang menjadi epidermis kulit dan leviratnya, sistem saraf, sistem indera, medula adrenal, gigi, dan rahang. Selanjutnya ada lapisan mesoderm akan berkembang menjadi dermis kulit, sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem ekresi, sistem reproduksi, dan korteks adrenal. Selanjutnya ada lapisan endoderm akan berkembang menjadi sistem pencernaan, sistem pernafasan, kelenjar timus, kelenjar tiroid dan paratiroid, dan saluran-saluran lainnya. Kehamilan atau gestasi adalah fase di mana embrio mulai berkembang menjadi fetus. Pada trimester pertama, 0-3 bulan, perkembangan terpusat pada organogenesis. Sedangkan pada trimester kedua, 4-6 bulan, organ tubuh sudah lengkap. Perkembangan terpusat pada anggota badan luar seperti tangan dan kaki. Pada trimester ketiga, 7-9 bulan, perkembangan yang terjadi adalah penyempurnaan organ dan pertumbuhan yang pesat. Setelah bayi dilahirkan, tahapan selanjutnya adalah menuju masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Selanjutnya, metamorfosis atau masa perubahan. Metamorfosis adalah proses perkembangan hewan setelah kelahiran berupa perubahan ukuran, bentuk, dan fungsi bagian tubuh hewan melalui stadium-stadium tertentu. Metamorfosis umumnya terjadi pada kelas insekta, amfibi, krustacea, dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat ya strukturnya. Insekta itu dibagi menjadi 2, ada ametabola dan metabola. Metabola dibagi lagi menjadi 2, yaitu holometabola dan hemimetabola. Macam-macam metamorfosis pada insekta. 1. Ametabola atau tidak bermetamorfosis. Serangga yang melakukan ini adalah kelompok Apterygota, contohnya Lepisma saccharina atau kutu buku, Tisanura sp, dan Colembola sp. 2. Hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Zigot berkembang menjadi nimfa yang hanya berbeda ukuran saja dengan imagonya. Susunannya mulai dari zigot, nimfa, dan imago. Serangga yang melakukan metamorfosis tidak sempurna adalah kelompok Exopterygota. Contohnya yaitu ada Orthoptera atau bersayap lurus seperti belalang, kecoa, dan jangkrik.
Yang kedua ada isoptera atau bersayap dua pasang, yaitu rayap, laron, dan capung. Yang ketiga ada hemiptera atau bersayap tidak sama, yaitu walang sangit. 4. Homoptera atau bersayap sama, yaitu kutu kepala dan kutu daun. Selanjutnya ada holometabola atau metamorfosis sempurna. Zigot berkembang menjadi larva yang berbeda bentuk dan struktur tubuhnya dengan imago. Pupa adalah fase peralihan. Ini dapat kita lihat di sini ada zigot, larva, menuju pupa, dan yang terakhir imago. Serangga yang melakukan ini adalah kelompok Endopterygota. Contohnya yaitu ada Lepidoptera atau bersayap sisik seperti kupu-kupu, Siponoptera atau kupu tak bersayap seperti pinjal, Hymenoptera atau bersayap selaput seperti lebah dan semut rangrang, Coleoptera atau bersayap perisai seperti kepik dan kumbang, Neuroptera atau bersayap jala seperti undur-undur, Diptera atau bersayap sepasang seperti nyamuk dan lalat. Metamorfosis pada katak mulai dari telur, menuju brudu berkaki, menuju katak muda, dan menuju katak dewasa. Pada brudu terdapat insang dalam dan ekornya panjang. Pada katak muda terdapat paru-paru, ekor mulai memendek, dan kaki mulai berkembang. Pada katak dewasa, ekor mulai menghilang. Sekian dari saya, semoga materi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan yang saya bawakan dapat dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.